Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? I'm very well, ma'am. Thank you. How about you? I'm great, ma'am. Thank you. Okay, I'm fine too. Thank you. Before we start, who is absent today? Tidak ada, ma'am. Baik, tidak ada ya. Amrina, you as the leader of this class, could you lead the class to pray first? Baik, ma'am. Okay, before we go to the class, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Thank you, Amrina. Okay, anyone knows what is topic of the day? Not yet, ma'am. Okay, I will share screen first. Wait a minute. Wait a minute. Can you see the PPT? Yes, ma'am. Okay, our topic today is about procedure text. Jadi di sini kita akan mempelajari beberapa mengenai procedure text. Yang pertama, what is procedure text, and then what is the purpose of procedure text. Next is what is the generic structure of procedure text, and what. Di sini sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu procedure text? Ada yang pernah dengar? Let's share your knowledge about procedure text. Saya pernah dengar, ma'am. Baik, Amrina, silahkan. Menurut saya prosedur teks itu lebih ke teks yang menceritakan tentang bagaimana membuat. Maaf, Amrina, itu bisa di-unmute dulu? Menurut saya itu lebih ke cara bagaimana untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, ma'am. Iya, benar sekali. Terima kasih, Amrina. Jadi, benar ya, Amrina itu prosedur teks adalah teks yang berupa cara atau bagaimana cara membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu seperti itu. Nih, Aisyah bisa minta tolong untuk dibacakan yang pengertiannya. Oh iya, baik, ma'am. Procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something. Its social function is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Ya, terima kasih Aisyah. Kemudian yang the purpose of procedure text, please Amrina read it. Yes, ma'am. The purpose of procedure text is to explain or tell the reader how to make or operate or do something, sequence or action or step. Terima kasih Aisyah dan Amrina. Jadi ini ya, prosedur teks itu explain about atau help us, membantu kita untuk mengetahui bagaimana cara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu seperti itu. Jadi tujuannya juga hampir sama dengan pengertiannya, yaitu agar pembaca itu tahu mengenai bagaimana menggunakan sesuatu, bagaimana membuat sesuatu seperti itu melalui cara-cara seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu generic structure of procedure text. Yang pertama ada goal, yang kedua material or ingredient, and third is step. Jadi yang pertama goal itu tujuan ya anak-anak. Jadi apa sih tujuan prosedur teks itu? Misalnya yang itu tadi ya, how to make apa gitu, misalnya how to make brownies seperti itu. Yang kedua material or ingredient,
Jadi itu berupa bahan-bahan yang diperlukan ataupun komposisi yang digunakan dalam membuat sesuatu. Terus kemudian yang step itu caranya. Berarti panduan, bagaimana sih menggunakan ini, bagaimana sih membuat ini, gitu ya anak-anak. Itu merupakan stepnya. Nah, itu 3 itu generic structure-nya dari procedure text. Yang selanjutnya yaitu characteristic of procedure text. Bisa minta tolong salah satu anak dibacakan? Siapa? Yes, ma'am. Baik, Aisyah, silahkan. Yang nomor berapa, ma'am? 1. Ya, 1 sampai 3 boleh. Number 1, use adverbial of sequence or using temporal conjunction. For example, like first, second, third, and then the last. Number 2, use command or imperative sentence. For example, like put the noodles on the blah blah blah, cut the onion blah blah blah, wash the tomatoes blah blah blah. But number 3 is using adverbials or adverbs to express, detail the time, place, manner. Oke, thank you Aisyah. Yang kemudian nomor 4 dan 5, Amrina, bisa minta tolong membacakan? Baik, ma'am. Keempat, using action verb, for example, make, take, point, and cook. And then 5 is using simple present tense. Thank you. Jadi karakteristik of procedure text ini ada 5 ya anak-anak. Nah yang pertama itu kan use adverbial of sequence or using temporal conjunction. Jadi ini juga diperlukan dalam procedure text gitu. Jadi kita bisa mengetahui, oh cara yang pertama seperti ini sebagai penanda seperti itu ya. Misalnya first, second, third, last. Selain itu juga ada misalnya then, next, now seperti itu. Itu juga termasuk ke yang ciri yang pertama. Yang kemudian ini ya, use command or imperative sentence. Ini put the noodles on the blah blah blah, seperti itu. Yang nomor 3, using adverbial or adverbs to express the time, place, manner, and accurate. Nah, misalnya ini itu, misalkan kita mau membuat donat nih, diamkan, misal udah buat adonannya, terus kemudian ada apa? Itu, yang misalnya diamkan adonan selama 15 menit atau 5 menit, seperti itu ya. Ada detail time, place, manner. Yang kemudian nomor 4 itu using action verb. For example, make, take, boil, cook. Itu sudah pasti ada ya di yang step-step seperti itu. Dan yang kelima yaitu using simple present tense. Ada yang masih ingat? Simple present tense itu yang bagaimana? Apa? Itu polanya. Gimana? Subject plus verb 1. Subject plus verb 1, S plus SIS. Ya, good Aisyah. Benar sekali ya. Jadi di prosedur teks ini kita menggunakan simple present tense dengan pola subject plus verb 1 SIS gitu ya anak-anak. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ada, ma'am. Baik, belum ada. Kemudian kita ke selanjutnya ya anak-anak. The example of procedure text. Di sini ada contohnya, yaitu contoh how to make a kite. Ini material 3 pieces of cane, large sheet of strong paper, thread. Ini yang materialnya, terus stepnya ada di bagian sebelah kanan ini. Mem minta itu ada yang bisa membantu Mem untuk mengidentifikasi seperti tadi ciri karakteristik dari prosedur text, misalnya yang goal yang mana, kemudian yang adverbial sequence yang mana, seperti itu, kemudian yang action verb yang mana, ada yang bisa? Saya bisa. Silahkan Amrina untuk Bisa, ma'am. ya. Ya, untuk the goal,
itu how to make a kite. Jadi tujuannya untuk memberitahu pembaca how to make a kite. Kemudian untuk materialsnya itu seperti yang ada di bawahnya, itu beberapa materials atau ingredient. Kemudian step-stepnya ada 3, prosedur, covering, and picture. Ya, seperti itu. Terima kasih, Amrina. Kemudian ini yang identifikasi yang karakteristik, yang using adverbial sequence. Aisyah bisa minta tolong ditunjukkan yang mana itu adverbial sequence, kemudian yang apa itu yang tadi action verb seperti itu. Yes, ma'am. Buat yang adverbial of sequence itu ada di yang the covering, yang bagian akhir yang now, fold edges of covering over the frame carefully and glue them down. Dan juga di bagian yang the bridle, yang bagian akhir itu ada then. Then tie the other ends in a knot. Ya, baik. Terima kasih, berarti sudah cukup memahami ya anak-anak mengenai goal itu yang bagian mana, kemudian yang materials yang mana, kemudian step-nya, kemudian yang, oh ini yang using adverbial sequence-nya yang mana, action verb yang mana, seperti itu sudah cukup memahami ya anak-anak? Iya. Ya. Kemudian kita ke selanjutnya, yaitu tugas ya anak-anak, tugas yang harus kalian kumpulkan pada pertemuan kali ini. Oke, tugasnya adalah please make a group consist of 2 students and then make a procedure text and submit to the WhatsApp group. Jadi kalian berkelompok 2 anak untuk membuat teks prosedur ya anak-anak. Kalian tentukan dulu mau buat cara membuat apa seperti itu, kemudian nanti dikumpulkan di WhatsApp group. Kira-kira memerlukan waktu berapa menit untuk mengerjakan ini? 15 menit, apakah cukup? Cukup, Ma'am. Baik, Ma'am kasih waktu 15 menit ya. Ma'am kasih waktu 15 menit. Untuk kelompoknya memilih sendiri? Iya, untuk kelompoknya silahkan pilih sendiri saja. Menentukan sendiri. Silahkan untuk mengerjakan terlebih dahulu.
Baik, anak-anak, apakah sudah selesai untuk mengerjakannya? Sebentar, Mem. Lagi mau ngumpulin. Baik, Mem kasih waktu 2 menit lagi ya. Saya sudah, Mem. Baik, Aisyah apakah sudah selesai dengan kelompoknya? Atau satu kelompok dengan Amrina? Saya juga sudah, Mem. Baik, anak-anak waktunya untuk mengerjakan sudah cukup ya. Coba Mem cek dulu apakah sudah mengumpulkan semua di WhatsApp group. Jadi udah dikumpulkan semua, sudah lengkap 14 kelompok ya. Kemudian sampai materi hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Mem, mau nanya. Oh ya, Aisyah silahkan. Mem, bagaimana jika di antara salah satu karakteristik prosedur teks itu tidak ada di dalam prosedur teks yang dibuat? Apakah prosedur teks itu masih dapat dikatakan prosedur teks yang baik atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Aisyah untuk pertanyaannya. Jadi ini mengenai karakteristik prosedur teks ya. Jadi karakteristik prosedur teks itu kamu bisa berkata jika itu prosedur teks yang baik atau bukan berdasarkan karakteristik ini. Jadi aku lupa. Maaf. Ya Allah. Padahal hubungi lancar. Ya Allah. Ini dipotong bisa nggak sih sampai sini? Pas aku Bisa kali ntar diedit ya nggak sih? Bisa. Iya, bisa. Astagfirullah ya Allah, Dek. Kok jadi belibet? Baik, terima kasih Aisyah untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya mengenai karakteristik ya. Bagaimana apabila teks prosedur itu tidak tidak salah satu karakteristik itu tidak masuk ke dalam teks prosedur, begitu ya maksudnya Aisyah? Jadi jika prosedur teks itu bisa dikatakan baik apabila memenuhi 5 ciri-ciri ini ya. Apabila tidak menggunakan salah satu, sudah pasti bukan suatu karakteristik yang baik dikarenakan ini seperti yang ciri-ciri yang pertama yaitu use adverbial of sequence. For example, first, second, third, the last. Nah, itu kan merupakan yang menjadi ciri khusus dari teks prosedur di bagian step-stepnya ya. Karena di step itu kan pasti ada yang itu. Misalnya cara satu memecahkan telur seperti itu. Kalau tidak ada seperti adverbial of sequence mungkin bisa itu membuat gimana sih bingung apabila ada suatu soal tentang itu paragraf acak tentang prosedur teks terus siswa diminta untuk mengurutkan yang benar. Jika tidak ada seperti ini mungkin siswa juga akan bingung dan sulit untuk mengurutkannya seperti itu. Jadi karakteristik itu penting untuk sebuah teks prosedur yang baik. Seperti itu Aisyah. Bisa dipahami? Ya, Mem. Bisa, Mem. Terima kasih, Mem.
Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Mem. Oh ya, Amrina, silahkan. Saya ingin bertanya, kan tadi Mem itu sudah menjelaskan mengenai contoh dari prosedur teks, tapi contohnya itu berupa poin-poin formatnya, misalkan kayak tadi material, poin-poinnya apa, stepnya, poin-poinnya apa, kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan kita mau buat prosedur teks dalam bentuk yang berbeda, seperti bentuk paragraf atau yang lainnya, itu boleh apa enggak, Mem? Terima kasih. Baik, Amrina, untuk pertanyaannya, terima kasih. Jadi ini ya, untuk yang contoh prosedur teks itu, apakah bisa dibuat sebuah paragraf seperti itu. Nah, jadi tetap bisa, seperti tadi yang sudah dijelaskan, asalkan Anda ini karakteristiknya gitu loh. Apabila ingin dibuat paragraf, juga bisa asal itu masih berkaitan, misalnya ada using adverbial sequence tadi, misalnya first, bla bla bla, seperti itu. Terus diberi tanda koma, lanjut lagi, sampai dibuat satu paragraf itu masih bisa, asalkan step-nya itu juga masih berurutan, dan juga ada yang membedakan antara ini yang step pertama, step kedua, seperti itu, Amrina. Apakah cukup jelas? Iya, Mem, sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Iya, Amrina. Yang selanjutnya, adakah pertanyaan lagi? No? Oke, tidak ada. Berarti ini sudah selesai ya materi pada siang hari ini. Kemudian, jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini, kita telah mempelajari tentang prosedur teks. Jadi, kita tahu bagaimana sih cara menyusun teks prosedur yang baik, kemudian apa pengertian sebenarnya dari prosedur teks, gitu. Terus prosedur teks itu bisa dikatakan baik apabila mencakup yang struktur ada goal-nya, material or ingredient, and step-nya. Kemudian karakteristik itu juga harus memenuhi di sebuah teks prosedur, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu Mem akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan dan harus dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk tugasnya akan Mem kirimkan di WhatsApp grup ya anak-anak. Untuk tugasnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Itu bentuknya apa, Mem, tugasnya? PDF, apa boleh Word, apa gimana? Untuk tugasnya, mungkin itu saja ya anak-anak, ditulis tangan, biar kalian menulis, melatih tangan kalian agar tidak kaku-kaku sekali, ditulis, kemudian nanti dibuat ke PDF. Bisa ya anak-anak? Bisa, Mem. Ya, Mem, Ya, bisa. seperti itu. Paling lambat dikumpulkan kapan, Mem? Untuk pertemuan selanjutnya itu hari Rabu ya anak-anak. Berarti dikumpulkan pas hari Rabu di WA grup saja ya. Baik, Mem. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oh ya, ini untuk tugas minggu ini, tugasnya individu ya. Jadi harap dikerjakan masing-masing. Seperti itu. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Mem. Terima kasih. Tidak, Mem. Terima Baik. kasih. Sudah pertemuannya sudah selesai pada jam ini. Kita cukupkan dulu. Mem akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, ma'am. Mem tutup ya. Mem Ya, akhiri. nggak share screen, Mem. Nggak Oh, screenshot. oh iya anak-anak, mohon maaf Mem lupa. Ini minta tolong salah satu siswa untuk screenshot terlebih dahulu. Teman-teman yang anak-anak yang lain diharapkan on cam ya. Wait a second, ma'am. 1, 2. Sudah, ma'am. Baik, terima kasih Aisyah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Mem akhiri ya. Ya, Mem. Terima kasih. See you, Mem. Terima kasih, ma'am. See you. See you.